Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid An-Nur, Blangkunang, Selatan, Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu warga masyarakat yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini Allah takdirkan kita semuanya menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Kita ngomongin apa? Terpanggil dan terpilih untuk hadir di satu acara memperingati salah satu momen terbesar di dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita lihat Bapak Ibu, salah satu peristiwa dan momentum terbesar Nabi yang banyak dibicarakan orang, baik orang Islam maupun non-Islam. Kalau orang Islam yang membicarakan peristiwa ini, itu tentunya biasa-biasa saja. Karena bagaimanapun sebagai orang Islam kita harus mengimani apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi luar biasanya apa? Banyak orang non-Islam juga ingin tahu tentang peristiwa itu, yaitu Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa karakteristik dari Nabi Muhammad itu adalah ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Dengan memperkenalkan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa dengan sifat yang luar biasa. Contoh sifat manusia biasa itu nopo Bu? Manusia biasa itu kalau nggak makan lapar. Demikian juga dengan Kanjeng Nabi, kalau nggak makan lapar. Manusia biasa kalau nggak tidur ngantuk. Demikian juga dengan Kanjeng Nabi, kalau nggak tidur juga ngantuk. Cuman mungkin yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi itu satu, Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Pantai Ayam, Kecamatan Ayam, nyuwun sewu, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad diperlihatkan dengan sifat sisi kemanusiaan yang bisa kita lihat? Supaya apa? Supaya orang tidak salah persepsi terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh,
besok itu ada cerita kenapa Nabi Isa itu bakal diaudit oleh Allah. Kenapa Nabi Isa akan diaudit oleh Allah? Karena Nabi Isa ini terlalu sakti. Karena saking terlalu saktinya yang terjadi apa? Nabi Isa yang seharusnya ngajak umat untuk nyembah Tuhan, karena Nabi Isa ini terlalu sakti, maka justru banyak umat yang nyembah Nabi Isa. Nah, makanya saya itu punya prinsip dalam berdakwah begini. Jadi orang itu jangan terlalu sakti. Nanti kalau terlalu sakti Pak, malah dituhan ke di Gusti Allah. Makanya kenapa saya itu paling tidak nyaman kalau berkaitan dengan ilmu perdukunan, ilmu sungguh-sungguhan, ilmu kekebalan dan lain sebagainya. Makanya kalau kayak Banser datang ke tempat saya, Gus, saya pengen kebal, tolong saya disuwuk, pasti saya tolak. Saya tanya sama Banser, biasanya kalau kamu kebal caranya bagaimana? Nguntal gotri, Gus. Saya bilang kalau nguntal gotri ku iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke. Maka kemudian apa? Mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad itu tidak seheboh nabi-nabi sebelumnya. Contoh Pak, Nabi Isa, mukjizatnya kan terlalu banyak. Sampai Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Sehingga orang mempercayai Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa? Karena terlalu sakti. Contoh lagi, mukjizatnya Nabi Musa umpamanya, bisa membelah lautan dengan tongkatnya menjadi jalan. Betul Bu? Tapi yang perlu diingat, Nabi Musa itu membelah lautan menjadi jalan dengan tongkatnya. Kejadiannya hanya sekali seumur hidup. Orang kok saben ketemu kali banjir digebuk dari dalan boten. Kalau tongkatnya Gus Miftah bisa belah jalan, oh bisa gini untuk dasi banjir ya iso. Maka Bapak Ibu, kehadiran Nabi Muhammad mengingatkan esensi manusia bahwa awal mula manusia diciptakan itu tujuannya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia terbaik itu adalah orang yang paling baik penghambaannya. Orang yang paling baik itu siapa? Orang yang paling banyak ibadahnya. Manusia paling baik itu siapa? Manusia yang paling banyak nyembahnya. Sehingga kemudian apa? Standar kebaikan seseorang itu bisa dilihat dari sujudnya, dari rukuknya, dari sholatnya. Standarnya bukan karena ketampanannya. Kalau mohon maaf, kalau orang segini banyak, standar kebaikan dilihat dari ketampanannya. Pasti yang paling baik adalah Gus Miftah. Ya masa orang imun? Apa Bu? Bebek? Dia mah bebek dagannya silem goblok. Standar kebaikan seseorang bisa dilihat bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Sehingga nyuwun sewu, jangan sampai ukuran-ukuran kebaikan seorang hamba itu dilihat dari hartanya umpamanya. Maka banyak orang yang salah persepsinya ketika hidup. Contoh, kita tidak pernah iri ketika melihat tetangga kita rajin ke masjid. Tetapi kita senantiasa iri kalau tetangga kita tambah hartanya. Makanya banyak orang jadi jajan ini nyuwun sewu, tonggone tuku mobil, jenengan melu panas, melu-melu mlebu mobil, ambulan. Tonggone tuku omah, melu mlebu rumah sakit. Tonggone tuku tanah, melu tuku tanah, kuburan. Karena selama ini nyuwun sewu napa? Standar kebaikan itu dilihat dari hartanya.
Seolah-olah nyuwun sewu, manusia yang paling baik itu yang paling baik rumahnya umpamanya nyuwun sewu. Seolah-olah ukuran kebaikan seseorang itu dilihat dari mobilnya, minimal dari sandangan dan pakaiannya. Makanya coba ibu-ibu lihat kalau berangkat pengajian pasti mencari pakaian terbaik. Gitu apa betul? Sehingga kadang-kadang pengajian sebagai ajang pamer sandang. Itu yang saya bicarakan orang sana. Kalau orang sini insya Allah lebih parah. Kadang-kadang kan orang wadon kayak gini ya, jilbabe pink, bajune pink, roke pink, sempake pink. Bahkan kadang-kadang warna pupurnya tergantung warna jilbab. Kalau jilbabnya coklat, bedaknya agak coklat. Kalau bedaknya putih, bedaknya agak putih. Wes lemu. Ini pakai dewek. Rondo. Janda. Rondo. Ini kok rondo? Mana janda gitu, lemu, pokoknya gede. Anak siliran kayak gini, gentong gede oke, lumute rondo bokong gede oke, Semute. semut. Sehingga kemudian apa? Seharusnya yang kita upgrade setiap hari itu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak pengabdian dan sujud ini kepada Allah Rabbul Izzati. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa tradisi Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah setiap kali ada momentum itu diperingati dengan pengajian? Rajaban, bulan Rajab diperingati dengan pengajian Rajaban. Bulan Maulud diperingati dengan pengajian Mauludan. Bulan Sa'ban ruangan. Setiap saat, setiap bulan. Tujuannya adalah untuk evaluasi dan memperbaiki, mengingatkan dan sadar diri bahwa kita ini hanya seorang hamba yang harus patuh dengan ilahi. Mila awakmu kudu ngerti, kudu sadar diri, sadar posisi. Kalau jumlah tambahin lagi, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Lumayan kamu jomblo, di sana ada janda pokoknya gede. Nah, sehingga kemudian apa? Karena yang kita perbaiki ini ibadahnya, berarti apa? Akan memungkinkan diri ini menjadi hamba terbaik. Ukurannya dari mana? Ternyata tolok ukurnya adalah dari ibadahnya, wabil khusus adalah sholatnya. Nah, maka kemudian apa? Islam dianugerahi oleh Allah sebagai pembawa risalah itu adalah Nabi Muhammad, orang yang sangat sederhana dan begitu menampakkan sisi kemanusiaannya. Supaya apa? Supaya jarak kita dengan Nabi ini tidak terlalu jauh. Artinya apa? Terjangkau. Bila jangan lewat Pak, kalau mas-mas yang nom-nom ini, kenapa kalau pengajian itu Gus Miftah mau merosting dan mau dirosting? Aku ngonek ke awakmu bebas, kowe ngonek ke awakku ya bebas. Jawabannya sederhana, supaya jaraknya ini tidak terlalu jauh. Dibayar matamu gitu.
kalau mau dapat duit banyak itu nggak perlu jadi kiai. Banyak perusahaan pengen menjadikan saya komisaris perusahaan. Perusahaan swasta, perusahaan BUMN itu pengen menjadikan saya komisaris. Yo maklum mau ganteng tur pinter. Jadi kalau saya mau pengen dapat uang, Pak, itu cukup jadi komisaris sebulan tuh ngantor cuma 4 kali. Nggak perlu biayaan, apalagi ini jadi-jadi dalannya ngelek temen. Saya tadi mikir, ini nggak naik perahu kok dihantam ombak. Itulah bedanya Kebumen dengan Sarkem. Kalau Kebumen itu banyak jalan berlubang, Sarkem banyak lubang berjalan. Itu masuk sini, geluduk. Saya batin gancok temen gitu. Apa? Kasih tahu Ganjar. Hubungannya apa kalau Ganjar? Oh beda Dani, ya memang bupati Rika ya. Dia kayak bupati ini. Nah, maka jarak Nabi itu dibuat tidak terlalu jauh dari umatnya. Kanjeng Nabi itu sering makan di depan rumah, kakinya diangkat seperti ini. Memang sunnahnya seperti ini. Maksudnya apa? Supaya orang juga melihat Kanjeng Nabi dia butuh makan kayak kita. Oh, Kanjeng Nabi butuh makan kayak kita. Contoh umpamanya Pak Bu, yang saya jadikan dasar kenapa saya pengajian bersama para PSK itu adalah satu ketika Kanjeng Nabi makan di pasar. Begitu beliau sedang nikmat makan, ada lonte lewat. Bukan purel. Orang itu salah persepsi ya. Purel itu bukan lonte. Purel itu pemandu karaoke. Ya apa kok ini purel keprimen apa lihat. Jadi kalau purel itu kalau bahasa Inggrisnya LC Ladies Cup. Kalau bahasa anak pantura itu namanya PK, pemandu karaoke. Kalau di Bandungnya namanya PL, pemilih lagu. Kalau yang viral itu namanya purel. Kepanjangannya apa? Perempuan rela diusel-usel. Ya apa lagi ini purel? Ya, aduh sing jadane lemu. Kayaknya mantan purel ya. Kanjeng Nabi baru makan, minum, karena di hadapannya banyak makan dan minum. Beda kalau di Kebumen pengajian di Jakarta nggak ada makan, nggak ada minum. Panitianya tahu kalau Gus Miftah puasa mungkin. Baru tadi juga belum pas kosong nih. Kemungkinan kenapa nggak ada makan dan minuman, satu panitianya tahu Gus Miftah puasa, atau yang kedua miskin nggak ada anggaran. Apa? Panitianya sakti, ngerti kayak ini puasa di subuh. Sakti apa kere kayak jalan. Malah lali ngomong apa? Gara-gara ngomong purel tadi. Nah, dikai pantun menjadi dalane dibangun karo tempat ini ya. Beli permen, beli pisang. Bupati Kebumen, kok jalannya banyak berlubang? Dari ya. Paling besok kalau mau kampanye, besok jalannya kita dandani, begitu jadi lali. Itulah bedanya pilkada dengan pilkada. Apa bedanya Bu?
Pil KB lak lali, pilkada lak dadi lali, pil KB lak lali dadi. Nah, ketika Kanjeng Nabi baru makan dan minum, Pak, ada PSK lewat. Londe. Kenapa dari londe berlonde-londe? Telembok. 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 Kalau bahasa ngapaknya telembok. Kalau bahasa Surabayanya begenggek. Apa, Pak? Ini apa lagi? Bukan balon, begenggek. Kok balon ya? Apa? Kita tahu di sarkem ya. Jerek dulu. Ini ada PSK lewat, Pak. Ketika Kanjeng Nabi makan. Melihat Nabi Muhammad, PSK ini langsung lihat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu gantengnya minta ampun, Pak. Khairul bariyah nadroh ilaiha. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah sebagai manusia tertampan di dunia. Dengan Nabi Yusuf lebih tampan mana, Gus? Kenapa Nabi Yusuf dikatakan Nabi yang paling tampan? Bu, lebih tampan Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Yusuf, Anda salah. Nabi Yusuf itu tampannya hanya 25% tampannya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Yusuf dikatakan sebagai Nabi yang paling tampan? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Kenapa? Saking tampannya. Ketampanan Nabi Yusuf itu bisa dilukiskan. Ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Gak ada orang yang bisa melukiskan ketampanan Nabi Muhammad. Lalu ini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Yaura. Masa Nabi Yusuf utangnya gede? Kurang mungkin. Otaknya gede-gede. Anak cerita, kalau lanang otaknya gede biasanya manuknya cilik kayak ini. Nabi Yusuf kayak siapa? Kayak banjir lagi ya? Ya nggak mungkin. Saking tampaknya Nabi Yusuf itu mau diperkosa sama Siti Zulaiha. Banjir diperkosa? Ya nggak mungkin. Orang diperkosa bayi mapan. Tapi ingat ya, bocah-bocah jomblo ini banyak wajahnya jomblo. Kamu tahu? Nah, Siti Zulaiha itu saking cintanya dengan Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf dipenjarakan oleh Siti Zulaiha. Maka banyak orang itu kalau terlalu cinta biasanya menghalalkan berbagai cara. Maka ingat, cinta itu membunuhmu. Nabi Yusuf itu saking tampannya mau diperkosa. Ternyata ketampanan Nabi Muhammad jauh lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf. Makanya nggak boleh digambarkan. Lah ini ada PSK, ada orang nakal, lihat Nabi Muhammad lagi makan, Pak, tertarik. Nabi Muhammad digodain. Nabi Muhammad baru makan, karena Nabi Muhammad itu orang yang sangat baik. Orang nakalnya ini ditawari makan sama Kanjeng Nabi. Ayo Mbak ikut makan. Mbaknya sebenarnya minta ampun. Oke, aku ikut makan. Sama Nabi Muhammad diambilkan piring untuk diajak makan. Tapi mbaknya PSK ini nggak mau. Saya pengen makan satu piring dengan kamu, katanya. Kenapa? Karena saking tampannya Kanjeng Nabi. Nah, ternyata apa? Sifat kemanusiaan Kanjeng Nabi, mohon maaf, dengan akhlaknya yang luar biasa, menghargai siapapun, bahkan termasuk orang nakal. Itulah yang saya jadikan alasan kenapa Gus Miftah ngaji bersama PSK. Wong Kanjeng Nabi saja ngopeni, masa Gus Miftah enggak? Man-eman. Bener Pak, man-eman kok PSK nggak ada yang ngopeni. Bedanya saya dengan beliaunya, kalau saya datang ke PSK untuk ngaji, beliaunya untuk
Untuk ciki-ciki. Lato-lato gitu. Ternyata Allah menciptakan lato-lato itu lho, untuk nyanyi cangkeme wong wadon. Lah sekarang bojomu nang omah delok isu awan bengi maka kamu siapkan lato-lato di rumahmu. Begitu istrimu mulai ngomong, "Mama, men cangkeme bojomu diadu karo lato-lato." Seperti itulah kemudian dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Orang ngajak dulu senang dengan akhlaknya, begitu senang dia tertarik untuk belajar banyak tentang Islam. Contoh, ada seorang non-Islam namanya Husairin bin Abdul Azhar. Itu orang non-Islam, tapi tertarik dengan akhlaknya Nabi. Ketika dia ketemu Nabi, dia bilang, "Kanjeng Nabi, saya senang dengan Anda." Terus gimana? Ikut petunjuknya Nabi. Kalau kamu senang sama saya, tolong kamu masuk Islam. Berangkat dari kecintaannya kepada Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Husairin bin Abdul Azhar. Nah, pola itu yang saya contoh, Bu. Kenapa dakwahnya Gus Miftah itu dibuat menyenangkan? Supaya banyak orang tertarik masuk Islam. Hari Minggu kemarin saya ceramah di kota Changhua, Taiwan. 4 jam, 3 jam setengah dari kota Taipei. Di Taiwan itu kan kotanya banyak namanya Taipei, Tainan, Taichung, Taimu gitu. Taimu. 4 jam Pak perjalanan dari Taipei, ibu kota Taiwan, menuju Changhua. Itu kota cinta di Taiwan. Pengajian bersama 15.000 TKI yang ada di sana. Bahan Sernianto aja ada 70 orang, padahal di Changhua. Anak-anak NU yang ada di sana. Saya pengajian Pak, ada 5 orang naik panggung. Yang 4 cowok, yang 1 cewek. 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Datang ke panggung langsung dia mengatakan apa? "Gus, I will to be Muslim." Gus Miftah, tolong tuntun saya pengen jadi orang Islam. Orang Taiwan. Langsung hari itu saya mengislamkan 5 orang. Jadi mungkin kalau dihitung itu hari ini saya sudah mengislamkan lebih dari 250 orang. Saya pulang dari Eropa nyampe Indonesia, saya pengajian di Malang. Ada video call cewek dari Prancis usia 23 tahun. Minta diislamkan. Minta dikeloni matamu waktu itu ini coba apa? Kita kami bosok temen. Sekian banyak orang yang masuk Islam itu rata-rata apa Pak? Mereka bukan kenal dengan Islam, tapi tertarik masuk Islam dengan cara Islam saya yang menyenangkan. Yang sering saya bilang, Gus, I will to be Muslim. Why? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kayaknya manduk-manduk kayak apa-apa. Orang ngerti nanti kayak manduk-manduk. Bahasa Inggris kan gampang temen ya. Buku bahasa Inggrisnya apa? Oh, buku tibo, oke. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Wow. Jam tangan rusak. Wow. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papa cat. Kucing kecemplung kolam ketes. Kucing garong. Banyak orang-orang itu Pak. Kalau dilihat dari negaranya yang pernah saya Islamkan itu orang Taiwan ada banyak, Cina ada, Jerman ada, dari Mesir ada, dari Hong Kong ada, Australia banyak. Pas saya habis ceramah di gereja dia masuk Islam, satu keluarga dari Amerika, satu keluarga dari Belanda, ada orang dari Prancis. Tidak hanya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kalau saya pengajian di mana datang tahu minta diislamkan banyak.
Ternyata apa alasan mereka pengen masuk Islam? Gara-gara melihat your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islammu itu adalah Islam yang enjoy, relax, happy, dan menyenangkan. Makanya ngeten, saya ini jenengan usah ngomong Islam ki wong. Piye carane wong Blangkunang kidul iya tertarik mlebu masjid? Carane siji, masjide digawe sing nyenengke. Tak mirip siapa ya? Mir, awakmu. Amir kayak piye kamu yakin? Loh, Pak Kiai imam. Bedakan antara imam dan takmir goblok, beda. Ada siapa ya? Hasyim, Nur Hasyim. Jenggot kayak dia. Maksud kula napa? Kok Samsudin cah ini? Oh, tenang. Maksud saya apa? Kalau wilayahnya Gus Miftah itu menyampaikan Islam yang menyenangkan, selfie manis. HP keras baik kaya. Kalau ngapain bagi rada silap, karena saya baru terbang dari Taiwan. Pulang itu baru Eropa, harus kemudian terbang ke Taiwan. Jadi boyok ini loro. Terus werakel loh. Saya itu pengajar di Taiwan, Pak. Nggak pakai lama-lama. Berangkat dari Sabtu, hari Minggu ngaji, Senin pulang. Tadinya nggak seperti itu. Hari Sabtu saya berangkat, hari Minggu ngaji, malamnya pengen langsung pulang. Nggak ada pesawat. Ya bayaran Taiwan, mereka cangkemmu. Terus urun cerewet. Oh ini aku terima nih bayaran baik. Terus pengajaran jadi jajar murah dinyang. Ya Nur Hasyim iya. Orang ini kalau ketemu saya bocah. Blangkunang Selatan dia, wongnya kira-kira dia ini. Saya murah baik. Jadi kita doakan Nur Hasyim masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Masuknya surga setelah primen. Terus diganti, Nur Hasyim nggak mau masuk surga duluan. Didoakan mudah-mudahan Nur Hasyim panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Nur Hasyim hidup sendiri. Jadi tahun ben Nur Hasyim pengajian dewek, ngemsi dewek, ceramah dewek, dirungokke dewek. Ayo kendir sih. Jadi cuma saya itu bertugas menyampaikan Islam ini yang rahmat lil alamin dengan cara yang menyenangkan. Rahmat itu kan bahasa lainnya apa? Menyenangkan. Lil alamin untuk seru sekalian alam. Lah tugasnya Pak Nur Hasyim kiye ora usah kadon kayak kiye. Cukup dadekke piye carane Masjid An-Nur ini menyenangkan sehingga orang tertarik untuk masuk masjid. Betul? Coba Bapak Ibu. Kemarin kan saya sempat dianggap kontroversi ketika mengucapkan selamat Natal. Karena banyak tetangga saya orang Kristen Katolik, Pak. Ketika Natalan saya mengucapkan selamat Natal. Satu. Yang kedua, saya protes ketika di Bogor itu ada orang Kristen sembahyangan di rumahnya kemudian dipersekusi, digeruduk, dilarang. Saya bilang, orang sembahyangan itu kan pengen dekat dengan Tuhan. Kenapa harus dilarang-larang? Nanti kalau Gus kita mengucapkan selamat Natal jadi Kristen loh Gus. Ayo ora. Contohnya wingi 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya juga tidak jadi pahlawan. Jomblo kemarin ada orang menikah mengucapkan selamat menikah, ya tetap jomblo.
Orang langsung dibujuk ya orang. Kalau dikatakan minta mengucapkan selamat Natal nanti, ya apa-apa sahadat maning. Hidup itu dibuat gampang saja itu. Bapak Ibu wong eno lah tahu toh. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Masa Gus minta tiap malam tahlilan gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir? Kan goblok. Padahal Nur Hasim kayak gak disuguhkan goblok. Karena Nur Hasim ngerti mari Pak Kiai ini puasa. Woi, kan ketawadon sama Kiai. Pura. Apa sih ya? Ini dukun. Oh, anak gue Samsudin. Wah, tenan. Nah, kalau saya begini, kan bahasa saya begini Pak Kiai. Nyuwun sewu, Pak Hasim saya bilang begini. Hei orang Kristen, silakan rayakan Natalmu dengan sukacita. Sebagaimana kami orang Islam merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya sepakat orang Islam untuk berangkat ke masjid. Orang Nasrani silakan ke gereja. Karena kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Kristen dan orang Islamnya baik, Indonesia aman. Kita bebas kalau masuk masjid. Kenapa orang Kristen dilarang masuk gereja? Ya silakan, mereka agamanya Kristen kok. Soal besok di akhirat seperti apa, itu urusan Allah bukan urusan kita. Sibuklah dengan urusan rumah tangga kita. Gak usah ngurusi rumah tangga orang lain. Betul? Kayak wong jadi jajar. Sing duwe urusan rumah tangga Lesti Kejora karo Rizky Bilar. Sing cerewet wong jadi jajar. Nggih napa mboten? Sing duwe sing laporke bojone Lesti. Sing dilaporke bojone Lesti. Sing nyabut Lesti. Kok sing cerewet wong kene? Maka orang Jawa pernah punya kosakata. Apa punya kata-kata? Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wong sing lemu kan. Lemu bapaknya gede. Makanya apa? Ketika Nabi Muhammad itu ditampakkan sisi kemanusiaannya, Pak, yang terjadi apa? Ketika Nabi Muhammad diuji dengan musibah, Kanjeng Nabi ya susah. Menunjukkan apa? Sama dengan orang jadi jajar. Kalau diuji oleh Allah, hatinya susah. Nabi Muhammad diuji. Apa ujiannya, Pak? Ujiannya istrinya meninggal dunia. Siti Khadijah, orang yang sangat dicintainya, meninggal. Istrinya meninggal, lumrah, atine susah. Ayo Hasim, lah bojong mati susah apa orang? Yo ora golek maning. Bojone mati alhamdulillah. Yen wis mati pondora melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Nur Hasim. Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sedih. Pamannya meninggal, Nabi Muhammad tambah sedih. Sehingga menunjukkan apa? Kalau kita itu kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, itu lumrah. Nabi Muhammad juga demikian. Maka di dunia ini yang gak pernah susah, seneng terus, cuman satu. Duwe terus, ratau, duwe utang, seneng terus, ratau susah. Niku mung siji, sinten Fir'aun. Saat ini rada rame mergo ana wong sing ngarani Pak Jokowi kaya Fir'aun.
serasa melu-melu. Lah, kalau takoni wingi wartawan, Gus Miftah bagaimana pendapatnya? Kalau saya secara pribadi tidak setuju. Secara pribadi ya. Karena bagaimanapun juga sing ngomong ini guru kita semuanya. Tapi kalau secara pribadi saya tidak setuju. Fir'aun itu salah satu karakter jeleknya apa? Dia ngaku Tuhan. Piye-piye Pak Jokowi ra tau ngaku dadi Gusti Allah. Berarti ya ora pas lah Pak Jokowi kaya Fir'aun. Fir'aun itu ciri-cirinya apa? Seneng terus ra tau susah. Lah jenengan delok Pak Jokowi itu ya tau seneng ya tau susah. Duwe-duwe terus ora tau duwe utang niku Fir'aun. Mila kok ana tiyang jati jajar kadang-kadang seneng kadang-kadang susah niku lumrah, soalnya jenengan menungso biasa. Lah jenengan seneng terus ora tau susah, kula malah curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Nah, Fir'aun ki ciri-ciri biasanya awake rada lemu bajune batik. Niku Fir'aun. Pecine dhuwur ya. Lah ana kayak ngasih senengane selfie delik-delik lah itu Fir'aun itu. Saya tadi kan bilang, lah om wetenge gede, manuke cilik. Ibu-ibu malah bilang, ayo sepil ini. Sarungnya apa? Oh gajah duduk. Sarung saya paling jujur sak dunya. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Iya. Karena yang mana pun rasanya kayak penti. Karena Nabi Muhammad itu sedih Pak. Allah berkenan ngasih hiburan. Tapi hiburannya Kanjeng Nabi itu keren. Bukan piknik, bukan kemana. Pikniknya ke tempat yang keren. Minal masjid, ilal masjid. Maka kalau suwun, masjid itu dibuat yang menyenangkan. Sehingga kalau orang itu butuh healingnya cukup ke masjid. Cari hiburannya ke masjid. Butuh seneng berangkatnya ke masjid. Kan Nabi Muhammad. Jajal awang kene. Dase mumet jadi hiburan lu kok. Kayak Hasim. Maka hiburan lu kok madak ke rupa karo munyo kayak gitu. Berarti rinyong ya kayak gini. Lah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya orang tertarik ke masjid? Bagaimana supaya orang senang kalau punya masalah sahabatnya hanya ke padha karo jenengan, umpamane ana hiburan karo pengajian. Bagaimana orang lebih mencari kesenangan di tempat pengajian dibandingkan di tempat hiburan? Lah wong yang senang banget ya pengajian jangan memang bae. Ada di Hasim. Yes, ini selamatan dulu yuk biar semangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah dong, kejo. Adranya apa ya? Kelompoknya jadinya apa? Kalbu Safa. Oh bagus. Tapi kan kalbu Safa lagi iya. Masuk pitulungnya asu. Bagus Safa, pintu Safa. Besok anak-anak hadroh, Gus Miftah masuk surga yang nemani anak-anak hadroh. Tapi yang kuwi ini surga aku pulang berbeda dari awakmu hadrohan tok. Daripada kan lumayan hadrohan tok. Oh Banser ngiri, udah besok yang awal Banser, amin. Kan Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum dia masuk surga, surganya disurvei karo Banser. Banser tiap, dia ingin melakukan Banser metu maning. Kok ini kayak Banser yang tua-tua ya, ini Banser tua. Kayak saya biasa main wajinya ya si tua kayak. Sudah, bapaknya sudah itu. Mesan diunduh, kakean menunggu ya. Begitu tua. Sing Banser tua apa lagi ya? Umurnya berapa? Duit Gus. Saya tua-tua Banser ini, kecil gini, tua-tua. Gimana sih tua? Oh. Namanya Habib Nuryanto. Isi di bujuk masih tak sing royone lemu kae ayo kok ora ada. Ada sana.
Siap bro Pak. Istirahat dokter. Yang sebelah sini Pak siapa yang sebelah sini? Oh Misbahuddin, kasih mik Pak, kasih mik. Pak Misbah mau tak tes Pancasila. Ayo Misbah, Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang dua ini yang tengah, yang tengah ini siapa? Yang dua, yang tengah. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga hati. Persatuan Indonesia. Iya. Hadir dulu. Empat kebijakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pelaksanaan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat siapa? Salah. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat itu masyarakat ada pilih sekarang, ada pilih. Balik kanan, sekarang. Rongatos. Kok dulu senteng ya? Rongatos. Ya, saya pengen sih. Bubar, jalan, gerak. Sing gawe matamu. Karena jenam lo kena jelas. Malah dirampok harus yang tua-tua. Terus makin main. Itu power aja. Wong NU, ya selawatan. Give NU semarin NU. Dan sebelum nanti jangan tabi dulu ini yang ngetes dulu. Dites. Jangan jawab muslimat kalau patah ya. Bapak NU, Ibu Mus. Soeharto. Bapak NU, Ibu Mus. Kakang Ansor Ade Bataya tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa berkah Ahmad goblok salah Rahmat padokan bahasa Indonesia. Ulangi. Bapak NU, Ibu Kakang Ansor Ade Bataya tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa berkat mana luwih penting rahmat apa berkat? Rahmat tertawadus. Pantesan hasil utangnya gede. Sing dipikir berkat banyak. Pantes rupane hasil mereka kayak besek ya. Ulang di sedewe kayak Sallu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa? Sim, lagu apa Sim? Maafkan mural.
donya ora dadi apa-apa. Lagu kuno temen ya. Ya jangan kalau rugi dunia ora dadi apa-apa ya rapat undang pengajian. Dongake wong dari dadar mudah-mudahan semuanya kaya. Gua pengajian lapangan gede. Pengajian gang sebut yang mergo gak ada anggaran. Ngopi aja. Alhamdulillah. Asep gawene adan. Adan sih. Oh sing tua-tua kaya mbah, pancere kan adan. Buang rong itu sewu. Lanjut. Pengajian akan saya sampaikan sampai jam 9 malam. Dengan cara nonton YouTube masing-masing. Pengajian urun saya Tadi ada orang infak? Enggak ada. Oh, berarti kaya. Masjid Andur kayak. Lagi enggak usah kotak infak. Ngapain kalau ada pengajian ada kotak infak? Ibu-ibu godot 1.000, 50.000, diceplok ke 1.000. Belum munyuk kebun binatang sama 1.000. Pengajian belum kayak viral infaknya 1.000. Berarti orang kiai Pak Kunyuk. Jenengan lu ngajari kiai Pak Kunyuk. Halo para kunyuk rahimahumullah. Cangkeme. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, maka kalau kita melihat sejarah peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad sedih dan susah, Allah perintahkan Kanjeng Nabi untuk piknik minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Berarti nopo? Yen awake dhewe niki duwe masalah, atine susah, ojo adoh-adoh dari masjid. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Masjid rame. Sih. Rame. Rame apa nih? Rame jamaah apa nyamuke? Oh, jamaah. Nah, makanya nyuwun sewu. Bagaimana masjid ini didesain sehingga jamaah itu senang di masjid. Saya itu dari dulu Pak menyarankan siji boleh tukang adan sing apik. Terus subuh sing adan wis tua teman. Saya makan siapa? Gini apa betul? Ini problem di mana-mana masjid. Pujiannya ya Allah. Biyong inyong. Cuma sing membantu. Jangan bisa pakai Hasim. Hasim menang. Orang menarik jelas. Saya dulu tukang adan, Pak. Saya kan dulu kuliah tinggalnya di masjid. Maka mau nggak mau saya bertugas sebagai tukang adan. Pujian sing apik, Sim. Ratusan belas. Makanya saya dulu mengingatkan orang-orang supaya tidak terkesima dengan kehidupan dunia. Ojo siro banget nggonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang Hasim. Malaikat jurupati lirak-lirik marang Bismillah. Aku apa sih? Kenapa saya itu ngaji
ngaji setiap hari karena saya pengen mati pas pengajian. Kalau main aku ngaji menjadi jajar, malaikat Israel datang diumumkan di Masjid An-Nur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Nur Hashim. Hasim umur berapa? 48, yang berarti umur Hasim mulai tua. Tapi sampai Hasim mati ini salat kudu tua, mati ini salat kudu lara. Milo sengaja untuk Pak Hasim lebih tua di Imam Gus Miftah. Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Hasim. Bisa jadi yang mati Hasim duluan. Mati kui rahasia Gusti Allah. Rahasia mati dia Hasim anak telu. Siji rahasia waktu, loro rahasia coro, telu rahasia tempat. Waktu ini kapan ya ora sing ngerti. Awan pantes, bengi pantes, sore pantes, isuk pantes. Nomor loro, carane kepiye ya ora sing ngerti. Ana sing nembe selfie karo game moro-moro mati ya. Nomor telu rahasia apa jaminan Hasim tiang jadi jajar matinya itu jadi jajar? Orang mesti. Gus Miftah orang Kalasan, apa meninggalnya pas di Kalasan? Belum tentu. Hasim orang jadi jajar, bisa jadi matinya ning Sarkem umpamanya gitu. Tidak wah. Gus Miftah tiang Kalasan, apa matinya mesti teng Kalasan? Udah mesti. Gus Miftah orang Kalasan, bisa jadi matinya di Madinah umpamanya. Jadi Gus Miftah Madinah, Hasim Sarkem. Dakwah. Orangnya jengkel mati sebelum mau ya. Nah, coba pilih dari masjid. Imam ya sing apik sing kepenak. Ora sing ora fase. Pak, sebenarnya fase itu pengertiannya begini. Fase itu satu jelas. Ora kudu nadane apik ora, sing penting suarane jelas. Nomor loro fase itu artinya nyambung. Nyambung itu napa? Nyambung karo karepe jamaah. Ngerti lah bar ngisa anak pengajian nang imam ya ora sak suwe. Bar ngisa anak pengajian bar Fatihah Yasin ya bajingan. Suwe. Oli mandunya gimana bonin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin. Sampai imam Yasin bajingan dia. Coba kalau dilihat hadis Pak ya, kalau kita ngomong hadis Nabi itu banyak, Nabi mengingatkan imam yang suratnya terlalu panjang. Tapi Nabi nggak pernah mempermasalahkan orang imami suratnya pendek. Jadi soalnya apa? Kalau sholat di masjid suratnya panjang-panjang, akhirnya wong jadi jajar orang gelem neng masjid. Tapi orang sakulu karo inatok. Gua maghrib rakaat pertama, rakaat kedua inna. Nisa rakaat pertama, rakaat kedua inna. Begitu subuh Hasim gerak sajadah malaikatnya mudun. Wes tahu Sim. Makanya kenapa ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan, kemudian Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid langsung naik ke langit. Nah itulah tujuannya memberikan hiburan Kanjeng Nabi. Dari puncak hiburan itu adalah perintah sholat. Berarti apa? Sholat itu sebagai solusi bukan masalah. Berarti apa? Orang berangkat ke masjid untuk sholat harus senang. Makanya Pak, dulu zaman saya manggon di masjid, itu saya buat tema, pola. Kalau sholat subuh, habis subuh setiap hari Minggu, saya buatkan acara coffee morning. Jadi bar subuhan jamaah tak ajak ngopi, tak ajak mangan. Sehingga apa? Orang akhirnya seneng ke masjid. Bar sholat subuh ngopi. Setuju? Banyak anak muda sekarang di mana-mana bawa HP cari kuota. Masjid kasih wifi.
bubar malah. Lu ya dodolan Mobile Legend. Nang masjid ana wifi malah golek Mobile Legend. Sing ditonton Gisel. Apa temen wong nyong ora lini saka Hasim. Sehingga apa? Dibutuhkan kreativitas. Sehingga apa? Uang sholat itu seneng, Pak. Sekarang nyuwun sewu masjid digawe susah, dilarang tidur di masjid. Apa coba urgensinya? Kok dilarang? Saya dulu itu dari SD, SMP sampai kuliah tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Alasan takmir melarang orang tidur di masjid biasanya nopo? Khawatir nanti waktunya sholat nggak bangun. Ya ora apa-apa lah, orang tangi sekalian disolati. Gampang banget sih. Nah, sehingga apa? Orang itu ketika suntuk, ketika susah, yang ditunggu waktu sholat. Contohnya, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau sedang susah, badannya sakit, yang diharapkan kedatangannya itu siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena kalau Bilal datang ke masjid, berarti sudah hampir datangnya waktu sholat, karena Bilal mengumandangkan adzan. Lah, berangkat dari cerita Bilal nyuwun sewu, golek tukang adzan niku ora sing ganteng, tapi sing suarane apik. Wong Bilal kuwi wonge uwireng, tapi mendapatkan kepercayaan dari Nabi untuk adzan mergo suarane apik. Mila ibu-ibu kalau cari menantu, carilah mas-mas yang sregep adzan di masjid. Kenapa? Sholatnya saja dijaga, apalagi anakmu. Oh, pemenang kowe gelem subuhan, kok ning masjid ana bocah ganteng gelem subuhan, niku pantes dipek dadi mantu. Ning nyatane sing gelem subuhan sing tua-tua kaya Hasim sing meh mati. Dia ngomong aman-aman biar murah dinyang. Sehingga nyuwun sewu, tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ini bisa kita fasilitasi. Wong seneng ning masjid, Bu. Bu. Ibu-ibu kalau denger adzan susah apa senang? Oh, udah sapa sing kondo. Susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban ibu-ibu jadi jajar? Adzan maneh. Cepet temen ya. Padahal coba Pak, kalau kita urai satu-satu kalimat adzan itu. Hayya 'alas shalah. Wong jadi jajar, ayo sholat. Itu kira-kira sing nyeluk jenengan tukang adzan apa Gusti Allah? Adzan itu panggilan muadzin apa panggilan Allah? Allah. Apakah kalau kita mendatangi sholat Allah nggak akan memberikan apapun kepada kita? Oh, beri. Beda kalau panitia kali jajar, jatuh jajar, manggil, gak disuguh. Tapi kalau Allah yang manggil, disuguh. Suguhane apa? Hayya 'alal falah. Wong jadi jajar. Mari kita raih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Tegese apa? Lah pengen menang krungu adzan sholat. Lah pengen sukses krungu adzan, pengen bahagia krungu adzan sholat. Lha jenengan niku bahagia seneng adzan, krungu adzan niku mung pisan, adzan maghrib bulan poso. Niku mawon mergo mboten salate, mergo buka. Musim puasa, orang puasa melu buka. Takbiran melu nangis. Orang sholat melu ngecat omah, alasannya diriaya. Alah matane. Saya kurang ajar anak saya Pak. Dengar ada ngasar Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak saya buka puasa. Saya bilang, Mas itu baru asar, kenapa kamu itu buka puasa? Ini kan belum maghrib, itu adzan asar. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya sama. Sama hasil kayak ramahnya keprimen yo.
jam. Kayak Ramane. Ya salah, Ramane luwe parah. Saya kan punya acara di JTV Surabaya kalau puasa itu Pak. Namanya Kuliah Ramadan bersama Gus Miftah. 7 menit menjelang adzan maghrib. Ternyata penontonnya itu buayanya minta ampun. Bahkan orang-orang Jakarta, orang Kebumen, Jawa Tengah nontonnya Surabaya, TV Surabaya. Saya waktu itu mikir, wah berarti orang-orang senang dengan ceramah saya. Ternyata saya salah. Kenapa orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Jakarta nonton TV Surabaya dibandingkan TV Jakarta? Karena ada luwih bisa. Maghrib luwih bisa keprimen. Nah, takmir masjid itu merupakan apa? Panitia yang memberikan fasilitas kepada umat untuk senang sholat di masjid. Makanya kewajiban takmir itu apa? Memanage masjid bagaimana supaya orang tertarik berangkat ke masjid. Ngono sih. Saya dulu hari Minggu saya buat coffee morning Pak. Tak ajak diskusi anak-anak muda baru buat ngopi bareng karo gorengan. Wah, hari Jumat kita buat habis Jumatan sedekah makan siang sehingga orang tertarik masuk di masjid. Nanti memergo panganan Gus, semua kebaikan itu butuh dibiasakan. Hebatnya wong Jati-Jatir itu cuma lah Jumatan ngrungokke khotib, ya ma'asyiral muslimin. Tapi begitu rampung Jumatan sama badokan melek di sini. Luwih penting khotbah Jumatan apa panganane? Nah, maka hikmah Isra Mi'raj ini sing kula suwun iki mawon. Bagaimana menjadikan sholat sebagai solusi, bukan masalah. Berarti apa? Wong sholat itu solusi karena di saat sholat itu kita punya kesempatan komunikasi dengan Allah. Maka dikatakan apa? Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki cakap-cakap dengan Allah, hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Lah jenengan sholat berarti maca Qur'an. Lah maca Qur'an berarti omong-omongan karo Gusti. Jenengan omong-omongan kali kula mawon seneng kok apa meneh omong-omongan karo Gusti Allah. Ah, semua omongan karo rondo bek seneng. Kalau Hasim menikah dengan janda sih nggak akan ada malam pertama, adanya malam terusan. Pokoknya jadi lemu kayak gila ya. Lemu jadi pakai coklat ya. Sholat sebagai solusi. Lawan sholatnya api. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang mendirikan sholat insya Allah dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Amin. Mila lawang wedok sholatnya api, mesti karo bojone api. Wong lanang kok sholatnya api, karo bojone mesti tanggung jawab. Gini mboten Bu? Ingat, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Setuju bapak-bapak? Setuju. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Bu? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Siapa yang kere? Hasil. Mimpi apa lo? Jangan sama nangis sih. Dia HPmu selfie ini jangan nyolong-nyolong. Langsung dikirim ke jandanya Kie, foto Gus Miftah Kie.
Wah, ini waktu begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka cerminan orang yang sholat itu akan ditampakkan dengan akhlak yang baik dan menyenangkan. Mila nyuwun sewu, semakin jenengan dadi wong sing nyenengke, insyaallah semakin kathah dulure. Semakin kathah rezekine. Semakin cedak rahmati. Semakin adoh balak lan musibahe. Amin Allahumma amin. Allah iki pas Magelang kula matur. Gara-gara kula takon ngene. Nyataan itu sering kata wong sholat tapi kelakuannya elek. Ada yang kondisi. Kayak tonggo kula ora sholat malah kelakuannya apik. Saya kira delok, tak takon. Bu, Pak. Lah jenengan kon milih-milih pundi? Wong sholat gelem sholat tapi kelakuannya elek. Urung iso tumindak apik. Napa tumindak apik tapi dereng sholat? Sing kudu didhisikke sholatnya apa tumindak apik? Tetep sholat. Soale sesuk dihisab pertama kali Gusti Allah niku sholat. Wong sholat rong tumindak apik. Kula sering ibaratke napa? Padha karo wong wudo nganggo kathok ora nganggo sabuk. Aman tapi nyok-nyok mlotrok. Tapi lha wong tumindak apik rong gelem salat padha karo wong tumindak wong nganggo sabuk tapi ora nganggo kathok. Gondal ditotul titik. Manuke sapa? Hasyim. Dadi lawang tumindak apik urung salat padha karo wong wudo nganggo sabuk ora nganggo kathok. Napa wonten nganggo sabuk ora nganggo kathok? Wonten. Sinten jaran. Jaran itu pakai pelana enggak pakai celana. Bisa dicoba Asin pakai sabuk enggak pakai kathok Asin? Wah, sabuk dari temen-temen. Berarti latihan jadi jajar gelem tumindak apik ra gelem salat kelase kaya jaran. Bila Bapak Ibu para jaran rahimakumullah. Kalau yakin jenengan dereng salat mun jam 5:30. Diwajib salat aja sampai melu pengajian orang lakoni salat. Sing bisa mungkin kula. Muga-muga tiyang jajar kuwabeh jaga salate. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun dan Allah wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 80 menit sekiranya tadi mulai pukul 15.21 hingga 16.45 tidak terasa. Maulidah hasanah dari Gus Miftah.